Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan jangan lupa teman-teman, hari ini adalah Persib Day. Nanti sore laga antara Arema FC menghadapi Persib Bandung akan digelar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ingat teman-teman, 15.30 atau setengah 4 sore, bukan jam 7 malam gitu ya. Jadi banyak masih yang nanya gitu jam berapa. Nah, mainnya 15.30 atau setengah 4 sore. Bisa disaksikan langsung di TV atau di Indosiar maupun live via live streaming gitu di video.com. Murah teman-teman, 30.000 ya buat sebulan gitu ya. Atau ya paket hemat lainnya bisa nyari di media sosial yang nayangin gratisan, itu mangga saja. Walaupun banyak iklan-iklan yang tidak mendidik gitu ya, iklan judol dan lain sebagainya. Ya kalaupun mau terpaksa nonton di situ, nonton aja, tapi jangan ikutan gamenya ya teman-teman, karena itu sudah betul-betul settingan aja lah. Kita nggak akan kayak dari judul teman-teman. Jadi sekali lagi jangan ikut permainannya, itu aja pesan dari kita teman-teman. Atau mau nobar nonton bareng keluarga, temen, mau di bioskop, sekarang ada di CGV Paris Panjapa. Jadi bukan di Pascal ya, jadi CGV-nya sekarang CGV Paris Panjapa teman-teman. Rp85.000 bisa dipesan di CGV online di aplikasi ataupun datang langsung ke Paris Panjavanya. Atau nobar langsung di Sulanjana 50.000 tapi lewat online. Untuk pesannya udah dapat snack dan minuman ringan gitu teman-teman. Atau ya datang on the spot langsung ke Sulanjana 60.000, beda 50.000 dengan daftar online. Mangga aja lah itu mah ya, dimanfaatkan untuk situasinya. Mudah-mudahan dapat jersey gratis setelah ikut games di sana teman-teman. Nah, ini juga untuk selanjutnya bagaimana kesiapan Persib Bandung menghadapi Arema atau tim tuan rumah nanti sore. Bojan Hodak sudah menyiapkan berbagai macam taktik dan strategi yang akan diaplikasikan nanti sore, dan pemain pun sudah siap katanya, terkecuali yang memang cedera. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto, siapa saja yang cedera, apakah DDS main atau tidak. Ini juga sebetulnya sudah kita bahas kemarin, tapi mungkin kemarin tidak nonton, jadi ya kita ulangin aja, nggak apa-apa. Untuk pemain nanti yang cedera itu dan tidak bisa bermain, tentu ada DDS atau David Da Silva kemungkinan absen laga menghadapi Arema, tapi ketika laga kandang menghadapi PSM di GBLA itu sudah bisa bermain gitu ya, karena ya minor lah, kemarin ada sedikit ankle-nya gitu ya yang kena, jadi nggak bisa bermain. Dan terbaru Dimas Derajat juga tidak bisa bermain teman-teman karena masalah ankle kambuhan juga. Dan katanya kenapa tidak pasang Zulkifli aja untuk memberikan kesempatan bermain pemain muda gitu ya, untuk menit bermain awal di Persib Bandung. Tapi ternyata belum bisa juga teman-teman, karena ya Zulkifli juga ada masalah di pergelangan kakinya sehingga ya tidak bisa bermain, cedera juga gitu ya. Jadi ya striker Persib Bandung ini cedera semuanya teman-teman, hanya mengandalkan Garvane saja sekarang yang akan diplot oleh Bojan Hodak ya, menggantikan peran dari DDS baik dari menit awal atau awal babak kedua. Nanti kita lihatlah untuk starting 11-nya ya teman-teman. Nah, ini juga untuk pemain-pemain yang cedera, ada Bojan Hodak ada satu pernyataan yang memang serius, langsung to the point gitu ya, bahwa kan kemarin banyak yang nanya juga, ini sebetulnya kayaknya ini kita curiganya Dokter Wira ini kan sering ditanya gitu ya sama kita lah, rekan-rekan media gitu, dok kapan ini sembuhnya, dok kapan si itu sembuhnya gitu. Nah, makanya Dokter Persib juga atau Dokter Wira ini juga selalu update dan juga nyampaikan ke Bojan Hodak gitu ya untuk perkembangannya. Jadi kalau untuk Rahmat Irianto sudah dipastikan sampai akhir musim, Dado juga sama, lalu yang terbaru yang Rezaldi Hehanusa atau Bule juga kan ditanya kapan, katanya mau segera gabung, tapi mana buktinya gitu ya. Akhirnya mungkin ya diobservasi lagi, ditanya kabarnya, ternyata teman-teman menurut Bojan Hodak ya langsung to the point, ini menyalahkan Persija Jakarta, karena
ketika sebelum masuk Persib Bandung, ya ini adalah cedera kambuhan dari klub sebelumnya yaitu Persija. Katanya di sana ya tidak dirawat serius, bahkan ini juga nggak tahu ya apakah memang pernyataan dari Rezaldi sendiri ke tim dokter ataupun ya tim pelatih gitu ya, mengatakan bahwa ini memang cedera kambuhan tepatnya di sini dan lain sebagainya, sehingga ya di klub sebelumnya tidak dirawat dengan baik, mungkin tidak terlalu mendalam, hanya baru di Persib Bandung yang dirawat ya cukup serius gitu. Jadi kalau di Persib ya masih belum sembuh, ya udah mangga aja lah mau berapa lama, yang penting sampai sembuhnya, bahkan ya sampai dikontrak 2 tahun atau sampai akhir dari 2026 teman-teman, akhir 2026. Nah ini ya walaupun cedera tetap dikontrak. Makanya kemarin Bojan Hodak juga menyatakan bahwa pemain-pemain Persib ini ada yang masih cedera tapi tetap kita bayarkan gajinya. Jadi ya bukan berarti tidak bisa membeli pemain mahal, tapi ya uangnya dibagi-bagi kemana-mana lah, fasilitas untuk rencana masa depan, untuk pemain yang cedera dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi banyak pengeluaran finansial Persib Bandung di luar gaji pemain lah gitu ya. Nah ini juga menjadi satu hal yang langsung dinyatakan oleh Bojan Hodak saja. Namun jangan lupa juga untuk pertandingan nanti sore Persib Bandung masih tampil dengan statistik 85% pemain inti teman-teman, sehingga sebelumnya juga di angka 80% lebih pemain inti yang dimainkan. Itu alhamdulillah hasilnya baik, hanya satu minor saja menghadapi Dewa kemarin teman-teman. Nah ini ya ada beberapa faktor, tentu saja internal dan eksternal. Internal ya kita tahu sendiri permainan Persib juga tidak begitu berkembang kemarin pada saat menghadapi Dewa, entah kenapa, atau memang faktor bobotoh yang tiba-tiba banyak membludak sehingga gemper gitu ya pemain juga. Nah ini ya mungkin salah satunya harusnya menjadi semangat justru pemain Dewa yang pada semangat gitu ya. Nah ini yang salah satu faktornya internal, permainan Persib juga kurang berkembang kemarin, lalu juga ya faktor-faktor pemain cedera gitu ya, DDS yang ditarik dan lain sebagainya. Nah ini untuk yang eksternalnya ya banyak gitu ya, sekarang juga serangan bertubi-tubi segala macam, apalagi yang terbaru kan masalah Maklok kemarin, walaupun kita tidak mau bahas lah, itu kan masalah pribadi dan juga sudah ada klarifikasi dari kedua belah pihak. Jadi ya mungkin memang di sini ada yang pemicunya ya itu gitu ya, yang marah-marah mengenai makan siang anak sekolah gitu ya. Itu yang ngundang salah satu asisten dari ST, sehingga ya membangkitkan lagi untuk kemarahan netizen sepak bola Indonesia terhadap Maklok. Tapi ya sudah, biarkan saja, itu mah masalah personal. Yang penting Maklok tetap pemain Persib Bandung, apapun hasilnya ya kita harus dukung, karena mau tidak mau merugikan Persib Bandung kalau Maklok terus terprovokasi lah gitu ya. Tapi akhirnya Persib Bandung dengan elegannya menghadirkan Maklok pada sesi jumpa pers kemarin gitu. Jadi Maklok berbicara bahwa hasil minor menghadapi Dewa kemarin sudah kita perbaiki, ya kita juga ingin menang, mudah-mudahan seperti Coach Bojan yang katakan, kita bermain senang, pulang ke Bandung kita membawa kemenangan, katanya 3 poin teman-teman, insya Allah gitu ya. Karena Bojan Hodak sekarang auranya positif banget. Sebelumnya juga 2 pertandingan sebelumnya memang sebelum pertandingan ngomongnya agak pesimis gitu, bahwa ini berat, pemain-pemain ini bagus, tapi menghadapi Arema nanti sore kemarin Bojan Hodak mengatakan bahwa kita lapar, katanya kita lapar kemenangan, kita dalam suasana yang bagus, kita siap bangkit dan lain sebagainya. Jadi sangat positif sekali. Nah ini kita doakan saja untuk Bojan Hodak bisa mengarahkan pemain-pemain atau skuad Persib Bandung juga ke arah yang positif, karena kemarin mungkin Bojan Hodaknya juga sudah pesimis, sehingga permainan Persib Bandung dan juga terlebih Wahaji Umuh kemarin juga pada saat sebelum menghadapi Dewa United itu sudah mengeluhkan tidak enak hati gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sekarang semuanya dalam situasi yang baik dan positif, amin, sehingga hasilnya pun baik gitu ya teman-teman. Dan terakhir nih ada request kemarin juga kan yang banyak mengatakan manajemen tarik lagi aja untuk
Pak Teddy Cahyono. Nah, ini sepertinya akan sedikit berat teman-teman untuk kembali ke Persib Bandung, walaupun kembali entah jadi apa gitu ya untuk posisinya di Persib Bandung. Karena untuk Kang Adit sendiri sekarang sepertinya sudah mulai berkembang untuk apa ya, visioner kedepannya bagaimana. Ini juga sudah diaplikasikan kepada atasan-atasan di PT PBB, sehingga yang mungkin mereka juga masih menunggu dan masih memberi kesempatan, sok lah dibenerin dulu aja, sok mangga dirajut dulu saja apa yang kurangnya, apa yang mungkin harus ditambah gitu ya. Jadi masih dikasih kesempatan untuk menjadi supporting direkturnya PT PBB. Nah, ini Pak Teddy Cahyono juga ternyata ya memang sudah mendapatkan peran-peran lain gitu ya di beberapa kesempatan sekarang yang terbaru, ya mungkin berada menjadi satu jabatannya mungkin hampir sama ketika di Persib Bandung dulu itu ada di satu perusahaan yang memang kontra gitu, atau yang menjadi saingan sponsor Persib gitu di produk susu gitu ya teman-teman. Nah, ini menjabat di salah satu perusahaan susu juga, lalu juga ketika nanti misalkan kembali ke klub ya sepertinya bukan ke Persib Bandung, ada klub Liga 1 yang mungkin sangat berminat dengan Pak Teddy Cahyono, yang mana klub ini ya klub baru tapi sudah kaya raya gitu ya, sudah punya training center ini dan lain sebagainya, atau ya mungkin dari keuangannya segala macam sehat, namun ya supporternya kurang besar gitu ya teman-teman, atau mungkin ya nggak tahu ada atau tidak gitu ya. Tapi ya kita doakan saja yang terbaik untuk manajemen yang saat ini ada di Persib Bandung, bekerja dengan maksimal mewujudkan visi misinya. Ya kita tunggu 2-3 tahun ke depan, mudah-mudahan memang tercapai semuanya. Kalau tidak ya mungkin Boboto juga punya pandangan sendiri gitu ya teman-teman. Baik, itu mungkin kabar yang bisa saya sampaikan di hari ini. Dan satu lagi, sebetulnya kita bahas juga percuma teman-teman. Ada yang nanya juga, Kang, apakah memang ada yang away? Katanya banyak yang away ke Blitar. Ya banyak gitu, bahkan sekarang sudah terang-terangan, sudah dipublikasikan oleh mereka sendiri gitu ya, oleh dibilang Boboto ya Boboto karena mendukung Persib Bandung. Tapi ya kalau dibilang melanggar ya melanggar juga, tapi ya mereka alasannya ini yang membuat peraturan pelarangan away kan federasi katanya, bukan Panpel atau bukan supporternya. Jadi ya selama Panpel menjual tiket kita bisa beli, ya kenapa kita nggak beli aja. Nah, inilah alasan-alasan yang memang ya kadang ya gitulah, teman-teman punya pandangan sendiri ya benar atau tidaknya gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.